gas juga pada ganti-ganti di sini mas. Iya. Jok-jok full. Itu di sambungan jahitan ada cairan khususnya atau gimana mas? Kalau saya biasanya pakai ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Sabtu, udah hari Sabtu lagi. Nggak kerasa ya, hari Senin sampai Jumat kerja itu begitu lumayan cepat ya berjalannya waktu ya. Jadi hari ini udah hari Sabtu lagi. Ini pagi jam 8:49 dan gua sudah berada di jalan ini mau menuju ke tempat servis jok. Jadi gue mau cerita dulu, si Shiro ini umurnya udah 8 sampai atau 9 tahun ya, gue lupa. Dia belinya di 2026 kurang 10 ya 2026 kurang mungkin sekitar 8-9 tahun ya Shiro udah umurnya. Dan joknya ini, kalau perasaan gue sih joknya udah mulai nggak enak, udah dipakai untuk jarak jauh tuh udah pegel nggak karuan. Dan salah satu yang ini yang bikin apa namanya, yang bikin risih juga, dia joknya jadi licin kulitnya. Mungkin teman-teman yang udah motornya udah lama juga mungkin merasakan ya. Untuk apalagi ini gue pakai NMAX kan, mungkin teman-teman yang pakai NMAX juga relate. Jadi joknya itu udah licin, kalau ngerem itu jadi udah pantatnya udah geser-geser ya, atau kalau misalkan turunan juga dia geser-geser. Jadi udah lumayan gak enak lah. Dan kemarin gue udah coba konsul sih ke tempat jok ini, dan memang ya istilah kasarnya sih udah expired lah kalau makanan itu. Jadinya gue memutuskan untuk mengganti, menservis lah. Kita ganti kulitnya, lalu kita tambahin latex supaya lebih empuk. Pokoknya settingannya sih gue pengen buat harian nyaman, terus kalau buat jarak jauh mau touring-touring juga nyaman gitu. Nah nanti ini kita mau ke tempat jok yang ada di daerah Pangeran Antasari. Nanti kalau misalkan ada kesempatannya gue mungkin mau ajak ngobrol juga si entah si apa namanya pengrajinnya atau yang punyanya gitu, supaya lebih informatif lah ya. Nanti untuk biaya-biayanya berapanya nanti akan gue sertakan juga, biar teman-teman ada bayangan berapa sih biayanya kalau untuk servis jok aja. Oke teman-teman, ini gue sekalian arahin jalannya ya. Kalau kalian tahu ini ada wing lock di sebelah kiri, itu masih lurus aja terus ke arah tol Cilandak. Jadi ini lurus itu tuh ke arah Cilandak, ke arah Ragunan. Pokoknya teman-teman yang sering lewat Antasari pasti tahu lah. Gitu. Jadi ini kita lurus aja terus sampai nanti udah menjelang apa namanya, menjelang turunan si flyover. Nah nanti ada di sebelah kiri jalan nih teman-teman. Nah untuk gue sendiri memilih datang pagi-pagi. Nah gue nggak tahu nih udah buka apa belum. Gue memilih datang pagi-pagi supaya nggak ada antrian. Terus si mbaknya juga kemarin bilang kalau bisa pagi-pagi aja, kalau sore biasanya mungkin udah capek. Jadi udah mepet-mepet mau tutup itu udah agak-agak susah gitu katanya. Jadi ya udah gue datang pagi aja. Jadi nanti ke siangnya itu masih bisa juga ngelakuin hal-hal lain, kayak misalkan ngajak pergi anak, ngajak main anak gitulah. Malum ya udah bapak-bapak begitu. Dan ini kalau menurut Google mereka itu udah buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu. Jadi kemarin disaranin sih ya sebelum jam 5 lah udah merapat gitu teman-teman. Nah ini kita udah nyampe dan sepertinya sih belum buka ya. Udah buka. Udah buka nih, tapi belum, nggak tahu udah beroperasi apa belum. Nanti kita lihat-lihat dulu aja.
Waduh guys, gagal maning guys. Gagal. Jadi untuk bikin joknya gagal dulu karena kebetulan si mbaknya itu dan kru-krunya diajak sama Vindes untuk hadir ke acaranya mereka. Wah, keren banget nih si Mbak Atun nih. Tapi teman-teman jangan di skip dulu videonya karena gue akan lanjut ke video pemasangan. Gue akan balik lagi ke tempat jok itu antara nanti siang atau besok. Ya, jadi langsung aja dicepetin. Nah, ini adalah tahap pertama sebelum lateksnya ditempel. Jadi bagian atas busa jok motor yang lama itu dipapas dulu. Karena kalau bisa dilihat dari warnanya yang orange itu, dia kondisi busanya kayak udah mati gitu loh. Udah nggak empuk malahan. Gitu. Jadi itu dibuang dulu, baru nanti selanjutnya akan dipasang lateksnya. Mas, kalau saya lihat-lihat di YouTube itu kan ada yang istilahnya ada yang tanam lateks, ada yang cuma nempel doang. Itu sebenarnya bedanya apa tuh? Kalau ditanam kan dia ada busa lagi katanya di atas ya? iya, dia keras lah. Kalau busa gini ditaruh lagi ya jadinya. Jadi nggak terlalu berasa lateksnya ya? Iya. Kalau latek kan dia ngikutin lentur, dia sih ngikutin pantatnya ya. Iya. Ada lagi yang taruh di bawahnya juga. Oh iya, dibolongin ininya ya? Di bawahnya artinya malah lebih parah gitu. Pernah lihat juga? Nggak pengaruh sama sekali berarti itu? Iya. Latek mahal, nggak taruh bawahnya juga sayang aja. Oh iya. Jadi berarti si kulitnya nanti juga bisa ngikutin bentuknya nanti ya? Bisa. Tergantung harganya. Kalau harganya murah, kalau yang bagus nanti dijahit. Oh iya ya. Kalau dari bentuk joknya sendiri itu mempengaruhi bisa dari request dari ridersnya nggak sih Mas? Misalkan untuk touring atau untuk harian itu ada perbedaan atau emang sama-sama aja Mas? Biasanya? Rata-rata sama. Kan depan 2 lapis. Oh, depan 2 lapis. 1 lapis nanti. Oh. Tapi biasanya kalau latex gini, misal udah ganti, ini kan istilahnya baru di upgrade lah ya dari yang biasa gitu Mas. Iya. Kalau misal terus setelah diganti latex ini bisa bertahan berapa lama Mas? Bagus. Sebelum expire gitu pasalnya. Kalau latex kan 5 tahun lebih aja Mas. Oh, 5 tahun. Iya. Jadi kan 5 tahun kalau latex. Kalau sofa kan dia setahun aja udah lembek. Kalau sofa, kalau latex kan bisa 5 tahun. Oh, 5 tahun baru nanti ganti lagi lateksnya. Ya kurang lebih sih Pak. Latex kan emang masih baru kan di motor. Iya. Kiraan sih 5 tahunan kali ya. Iya. Oh, baru-baru ini sih ya latex rame ya. Latex rame kan baru-baru. Jadi belum tahu benar-benar berapa lamanya. Tapi Masnya ngerjain jok udah berapa lama Mas? Dari kalau di sini udah berapa lama? 10 tahun di sini. 10 tahun di sini. Di sini iya. Berarti emang semuanya bisa ngerjain sendiri ya, masih mulai dari ngejahit kulit sampai mapas jok ya. Ya kulit mapas semua udah bisa kerjain sendiri. Sampai cutting stiker juga bisa Mas? Bisa, cuma sekarang nggak diaktifin Mas. Nggak kepegang ya? Nggak kepegang. Desainnya kelamaan. Oh. Tapi kalau wrapping doang? Sama juga, satu motor kan minimal 3 jam Mas. Oh, walaupun wrapping doang, belum nggak pakai desain-desain ya? Iya. Anak-anak Vindes juga pada ganti-ganti di sini Mas? Iya. Jok-jok, modif-modif. Tapi rata-rata cuma standar Mas. Dari Vindes. Iya. Ya sebagian sih motor Vespa-nya. Iya. Nah, kalau moge-mogenya mah enggak ya?
B-nya sebagian ada. Oh, sebagian ada juga. Iya. Then we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. Kalau nggak sarung jok gitu mas, supaya nggak masuk hujan, itu di sambungan jahitan ada cairan khususnya atau gimana mas? Kalau saya biasanya pakai ini, cuma dikasih lem dulu. Oh. Atau cairan itu yang kayak di bawaan pabrik kan kayak ada lem putih gitu. Iya. Nggak tahu itu kayak gimana juga. Oke. Kalau di sini pakainya Lem Aibon. oh di jahitan. Lem Aibon. Jahitan kan rapis. Oh. Jadi dilapis, jadi airnya nggak masuk ke dalam ya? Kalau latex beda sama busa sih mas. Iya. Busa sofa, kalau busa sofa kan basah dia les gitu. Iya. Kalau latex biar basah nggak ngaruh. Iya. I like to be way more patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi ini udah 2 minggu hampir sejak gua pasang latex di jok gue. Nah ini gue mau nge-review pendek aja nih impresi setelah menggunakan latex. Jadi yang gue rasakan setelah memasang latex ini memang itu bedanya berasa jauh banget ya. Jadi gue merasa jauh lebih nyaman, jauh lebih empuk, dan apa ya, lebih betah di motor deh. Biasanya tuh gampang apa ya, sakit pinggang gitu, sakit tulang pantat. Nggak tahu apakah emang karena gue jompo apa gimana, cuman gue ngerasa sejak pakai latex tuh jadi lebih enak, lebih nyaman. Walaupun gue belum pakai untuk riding jauh ya. Jadi gue riding ya cuman kantor rumah yang kira-kira jaraknya mungkin sekitar setengah jam gitu ya. Itu nyaman sih. Terus istri gue juga bilang, si Mama Ika juga bilang katanya emang nyaman banget untuk udah sejak diganti latex itu, jadi betah. Untung latexnya cuma seukuran jok. Mungkin kalau latexnya seukuran kasur bisa tidur kali, enak, nyaman. Jadi dengan budget Rp400.000 modif latex, pemasangan latex dan juga mengganti kulitnya menjadi MB-Tech itu sangat worth it, dan bisa dibilang bisa bersaing banget sama ini ya, sama yang lain-lain gitu. Karena kalau di tempat lain mungkin bisa di atas segitu harganya. Teman-teman bisa bandingin sendiri deh ya sebelum memutuskan untuk ke satu tempat jok gitu ya. Terus pengerjaannya juga cukup ya, bisa dibilang oke lah, bisa ditunggu itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi kemarin kebetulan gue itu sampai proses pembuatannya sampai 2 jam karena ada 2 orang krunya si Mas Wahyu itu, Mas Wahyu kalau nggak salah namanya, atau Mbak Atun. Itu 2 orang sakit, nggak masuk. Nah, jadi sebenarnya udah diplot tuh masing-masing. Misalnya si A yang masang jok, yang ngejahit sendiri, yang masang latex sendiri, yang nanti masangin balik lagi si kulitnya sendiri gitu. Jadi lebih cepat. Biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. Cuman kemarin gue hampir menyentuh 2 jam karena ya itu banyak, ada 2 orang yang apa namanya tidak masuk gitu, alias sakit. Nah, untuk pemasangan jok ini sendiri si latexnya itu benar-benar dimaksimalin ya. Jadi yang bagian depan, bagian yang gue dudukin ini itu tuh 2 lapis alias tinggi 5 cm berarti. Jadi satu lapisnya itu tingginya 2,5 cm. Jadi terus yang bagian Mama Ika yang belakang itu cuman 2,5 cm, satu lapis, dan itu emang udah nyaman banget.
Udah gitu dengan apa namanya, untuk si bagian kulitnya kita bisa request misalkan mau polosan atau mau ada aksen jahitannya. Kalau yang punya gua kan ada jahitannya tuh, jadi nggak polos-polos banget gitu, bosen. Udah gitu kelebihannya lagi, karena ganti kulit itu jadi nggak licin. Kalau biasanya kan gua terlalu licin nih, ini juga masih licin sih, masih agak licin, tapi yang nggak nyerosot juga. Maksudnya kalau misalkan kita naikin terus kita ngerem mendadak atau kita turunan, dia tuh nggak merosot, malahan dia ngunci gitu. Cuman pas kalau misalkan kondisi kita naik, maksudnya menaikin, kita mau nyerosotin kayak bagian jeans gitu, masih oke lah gitu. Ya palingan itu aja sih teman-teman. Dan ini memang gue nggak minta di custom yang emang dilengkungin, dipapas lagi dikit gitu, enggak ya. Jadi ini posisinya yang gue punya itu masih agak lebih tinggi, maksudnya jadi bikin lebih tinggi, cuman memang nyaman banget menurut gue. Dan beberapa orang kalau gue lihat itu tuh dipapas, jadi dari belakang terus ke bagian depannya itu agak lengkung gitu. Nah kalau punya gue enggak, jadi agak dari belakang terus agak turun sedikit doang, jadi nggak sampai ngelengkung ngebentuk gitu sih kalau yang di case yang jok gue ini gitu teman-teman. Jadi itu balik lagi ke selera ya, bisa request kok langsung nanti ke tempatnya. Terus buat yang nanya misalkan kalau pakai MB-Tech-nya Carrera berapa bang? Nah kalau pakai MB-Tech Carrera kalau nggak salah kemarin itu dikasih tahu antara 600.000 deh kayaknya, antara 500 atau 600.000 deh. Bedanya apa MB-Tech Carrera dengan MB-Tech yang biasa? Kayaknya sih lebih tebal bahannya gitu. Oh ya itu juga apa namanya, ya balik lagi ke preferensi sih. Dan kalau untuk warna dia MB-Tech biasa lebih hitam doang. Kalau MB-Tech Carrera gue nggak sempet lihat ya untuk warna, ada warna apa aja. Cuman kalau teman-teman yang suka klasikan gitu mungkin bisa dicek dulu ke mereka. Nanti kontaknya mereka udah gua cantumin ya di deskripsi. Nanti bisa dicek aja di WhatsApp dulu. Mereka cukupan fast respon kok. Kalau begitu sepertinya itu aja reviewnya. Gua overall happy dengan hasil service jok Mercury ya, yang ada di Jalan Panjang, arteri Antasari ya. Itu Jalan Panjang sih salah. Ya di arteri itu. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke tempatnya kalau mau pasang atau mau tanya-tanya dulu via WhatsApp. Semuanya pada baik-baik banget. Terima kasih Mbak Tun dan Mas. Aku lupa Mas Wahyu apa siapa gitu namanya. Punten ini teh. Ya, gitu dulu konten kali ini. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Go. Adios.